Hubungan ibu dan anak yang terjalin di antara Sarwendah dan Betran Peto nampak dinilai tak wajar. Tak sedikit yang menyebut jika anak angkat Ruben Onsu itu terlalu intim kepada sang ibunya di usianya yang memasuki ABG. Pasalnya Betran nampak tak segan memeluk bahkan mencium Sarwendah selayaknya ibu kandungnya sendiri. Seketika hal tersebut menjadi ramai jadi perbincangan banyak orang. Baru-baru ini tersebar video Betran Peto dan Sarwendah. Dalam video tersebut nampak ex-personil Ceribele itu asyik berenang di kolam renang salah satu villa kawasan Sukabumi, walaupun saat itu kondisi cuaca tengah dingin. Keakraban penyanyi Betran Peto dengan ibu angkatnya Sarwendah kembali terlihat di sebuah momen saat berenang di kolam. Istri Ruben Onsu itu telah selesai mandi dan naik ke tepian kolam renang di villa miliknya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Onyo, sapaan Betran Peto, langsung sigap mengambilkan handuk berwarna biru dan putih menutupi tubuh Sarwendah yang basah kuyup. Hal ini terlihat dalam unggahan video yang menjadi sorotan publik. Tiba-tiba, penyanyi kelahiran NTT langsung menggendong Sarwendah menuju kamar. Kesempatan gak datang dua kali bunda, ucap Onyo sambil menggendong Sarwendah. Onyo licinyo, pelan-pelanyo, kata Sarwendah. Setelah sampai di depan kamar, Onyo memberikan isyarat tertentu kepada Sarwendah. Namun istri Ruben Onsu tak menyadari hal itu. Kang Yu, terus Yu maunya apa? Dikasih hati minta jantung, ucap ibu kandung Thalia Putri Onsu. Betran Peto pun pergi berlalu meninggalkan Sarwendah dengan raut wajah cemberut. Sebelumnya keluarga Ruben Onsu tampak asyik berenang di kolam pribadi milik presenter Brownies. Tak hanya Sarwendah dan Betran Peto, Thalia Putri Onsu dan Ruben Onsu juga berenang. Tak ketinggalan si bungsu Tania Onsu diajak berenang. Aksi gemas Tania terekam saat berenang. Digendong Sarwendah, Tania berhasil menyeberang ke tepian kolam dan langsung mengambil kamera yang diletakkan di bagian atas tepi kolam. Aksi jahil Onyo pun kembali dilakukan kepada Tania. Onyo sengaja lompat ke kolam mengarah ke Tania agar cipratan air mengenai Tania. Onyo udah nyo, Tania kaget, kata Thalia. Aksi keakraban antara Ruben Onsu, Sarwendah, Betran Peto dan Thalia Putri Onsu terlihat dalam sebuah momen di kolam renang. Namun, presenter Ruben Onsu menyindir istrinya, Sarwendah gara-gara merasa tak adil atas perlakuan dua anaknya, Betran Peto dan juga Thalia Putri Onsu. Sarwendah mendadak dicueki oleh Thalia gara-gara wanita itu melakukan sesuatu kepada Betran Peto. Sementara Ruben sendiri merasa tak bisa melakukan apa-apa. Sudah jadi rahasia umum jika kehadiran Betran Peto di keluarga besar Ruben Onsu disambung hangat. Bahkan kedua buah hati Ruben dan Sarwendah yaitu Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu sangat lengket dengan sang kakak. Tidak jarang potret keluarga Ruben dan Sarwendah kerap mencuri perhatian publik. Dan yang paling baru adalah saat Thalia kekeuh membela Betran Peto dari perbuatan Sarwendah. Melansir tayangan dari kanal YouTube tersebut, Kamis 29 Desember 2022 mulanya Betran Peto ingin mandi di rumah mereka. Namun rupanya air di rumah tak mengalir sehingga memaksa Betran Peto mandi di luar dekat dengan kolam renang. Namun sebelum mandi, Betran ditemani Sarwendah dan Thalia mengisi 2 ember dengan air yang hanya mengalir lewat keran tak jauh dari kolam renang. Sedangkan Ruben Onsu terlihat mengemong Tania dan duduk tak jauh dari istri dan anak-anaknya. Saat mengisi air di ember Sarwendah dan juga Betran Peto nampak berdebat terlebih dahulu soal cara mereka mengisi air. Jadi emang 2 hari ini airnya udah mati hidup, jelas Sarwendah ke penonton. Nanti Onyo, panggilan Betran, atau ayah aja yang bawa air ke kamar mandi, tanyanya pada sang anak. Onyo aja, nanti pundaknya ayah sakit lagi, ujar Betran. Keduanya lantas bercanda yang berbuntut dengan Sarwendah menyiram muka Betran Peto dengan air dari selang. Melihat kejahilan Sarwendah pada Betran Peto, Thalia langsung merengek kepada ibundanya. Rengekan Thalia kemudian berubah menjadi tangisan yang semakin keras. Loh kok jadi Cici yang nangis sih? Tanya Sarwendah kebingungan. Rupanya bocah itu tak terima melihat kakaknya disiram air oleh Sarwendah. Namun saat itu Wendah beralasan kalau Betran tidak apa-apa basah karena ia sebentar lagi akan mandi. Thalia tetap tak menerima alasan ibundanya. Merasa dibela, Betran Peto bertingkah. Ia meminta agar adiknya menangis semakin kencang. Ayo Ci nangis Ci, nangis. Pinta Betran Peto. Ih nangisnya nggak jelas banget sih, ledek Sarwendah. Betran pun langsung memegang tangan Sarwendah dan ternyata tak sengaja tindakan tersebut membuatnya terjatuh ke kolam renang. Tangisan Thalia semakin kencang karena Sarwendah lagi-lagi membuat Onyo semakin basah. Saat itu Wendah juga meminta untuk dibela suaminya, namun Ruben hanya geleng-geleng kepala. Dia nggak mau Onyo disiram, ucap Ruben. Kokonya juga sengaja banget nyeburin diri ke kolam renang, supaya adiknya nyalahin bunda, sambung Ruben yang tahu akal-akalan Betran Peto. Thalia rupanya tak percaya pada ucapan Sarwendah dan terus menangis mengadu pada Ruben Onsu.
Wendah pun juga akhirnya ngambek pada Betran karena membuat Thalia marah padanya. Ia bahkan meminta orang-orang rumah untuk tak boleh membawakan handuk Betran ke kolam renang. "Onyo kalau nggak jelasin ke Thalia, Bunda nggak mau masak lagi buat kamu," ancam Sarwendah ke Betran. "Cici, aku nggak dimasakin sama Bunda lagi, gimana dong?" lapor Betran pada adiknya. "Bunda gak boleh begitu," ujar Thalia dari pangkuan Ruben Onsu. "Kamu juga nggak boleh gitu," balas Sarwendah. Tapi kan Bunda bohong, tidak mendorong Betran, timpal Thalia. Seketika Sarwendah merengek pada suaminya karena merasa dikerjai Betran. "Ini tuh kayak kita benar tapi nggak bisa membela diri," ucap Wendah. "Begitu? Lu tahu nggak rasanya jadi gue?" sindir Ruben Onsu yang rupanya lebih sering mengalami hal tersebut di rumah. Wendah pun langsung tertawa mendengar respon suaminya. Betran Peto pun meminta maaf pada Sarwendah karena membuat Thalia tak mempercayainya. Pada akhirnya, sebagai hukuman, Wendah meminta Betran mengangkut air dari luar untuk orang-orang rumah mandi. Lebih lanjut, hubungan Sarwendah dengan Betran Peto ramai dinilai berlebihan oleh banyak orang, salah satunya oleh seorang stand-up komedi, Ridwan Remin. Bahkan ia menjadikan Sarwendah dan Betran menjadi bahan materinya di panggung. Hal tersebut tentu membuat Ruben Onsu meradang lantaran tak terima istri dan anak angkatnya malah dijadikan bahan tertawaan orang. Awalnya Ridwan menyinggung sederet selebriti yang ia tahu atau kenal. Dalam kesempatan tersebut, Betran Peto dijadikan salah satu contoh-contoh artis yang sekadar ia tahu namun tak mengenal anak angkat Ruben Onsu itu. "Kenal dan tahu bedanya tipis. Tapi gue juga gitu. Gue banyak artis-artis atau orang-orang yang gue tahu, tapi gue nggak kenal," kata Ridwan Remin, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Demam Bongkrek. "Kayak, anak angkatnya Ruben Onsu, tahu? Betran Peto. Gue tahu, gue juga. Tapi gue nggak kenal," sambungnya. Ridwan mensasak menyinggung sikap Betran yang dianggap kurang ajar, usai melihat videonya mencium Sarwendah. Ia mengatakan jika Betran memanfaatkan keadaan untuk mencium ibu angkatnya itu. "Makanya begitu ada videonya viral, nyium-nyiumin Sarwendah, yang ada di benak gue susun. Iya kan? Karena gue cuma tahu tapi gue nggak kenal, gitu. Jadi, di otak gue, nih anak sangean amat, kurang ajar, manfaatin momen. Karena gue nggak tahu, akhirnya sok tahu," ujarnya. Namun mungkin pandangannya tentu akan berubah jika Ridwan mengenal sosok Betran secara lebih dekat. "Coba kalau gue kenal, mungkin faktanya berbeda. Siapa tahu di posisi itu bukan Betran Peto yang manfaatin momen, tapi dia yang dimanfaatin, sama Ruben Onsu. Peraturan saling nyium sesama anggota keluarga kan dibikin sama Ruben Onsu," kata Ridwan Remin. "Siapa tahu di saat kita ngejut dia, nonton video, ini orang sangean banget sih, di saat yang sama Ruben nonton videonya ketawa-ketawa, hah, ciumin tuh istri gue, habis itu lu nyium gue. Haha. Gak mau gue geprek lo. Haha," lanjutnya. Dengan contoh tersebut, Ridwan menekankan premisnya di awal bahwa kita harus mengenal seseorang sebelum mengetahui faktanya. "Kita harus kenal dulu biar bisa tahu faktanya gimana, gitu," ujarnya. Namun Ruben Onsu nampak tak terima anak dan istrinya malah dijadikan bahan lelucon hingga melaporkannya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia lantaran dinilai sudah kelewat batas. "Itu menurut saya sih ya, dari kacamata saya, sudah keterlaluan. Ada etika yang dilanggar. Yang kalau kita ingin melakukan roasting itu harus ada izin atau diobrolin dulu dengan orang yang akan kita roasting," katanya, sebagaimana dikutip Herstort dari kanal YouTube Indosiar. Di sisi lain, melalui pengacaranya Ridwan mengungkapkan jika dirinya tak ada niatan menjadikan Sarwendah dan Betran Peto bahan lelucon. Ridwan sendiri tidak pernah berpikir untuk menghina atau memfitnah Ruben Onsu dan keluarga. Karena dia sendiri melihat itu bukan roasting. Itu adalah bagian dari contoh yang dia ambil saat dia menjelaskan tentang kenal atau tahu, katanya. Bagaimana pendapat Anda?